A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Takbir. Baiklah, kita sambung lagi, masih di surah An-Naba. Sekarang kita masuk ayat yang ke-38. Udah hampir penghujung surah. Maka kencangkan ikat pinggang, jangan sampai di akhir-akhir nih ujiannya makin luar biasa. Maka terus berjamaah. Baiklah, sebelum itu kita murajaah dulu dari ayat 1 sampai ayat ke 37 dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafan. Inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu
عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله Ayat berapa kali? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat Allah. Ayat 28. 1 2 3. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ayat berapa kali ini? Maka dijadikannya fata morgana. 20. Ayat 20, Masya Allah. 1 2 3. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba la yadhuqu. Ayat berapa? 24. 1 2 3. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba la yasma'u. Ayat 35. 1 2 3. La yasma'una fiha lagwan wala kadzaba la yamlikuna minhu ayat berapa? Ayat 37. 1 2 3. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Takbir. Jadi bisa ditanya tengahnya, di depannya, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Masya Allah. Ibu-ibu tahu apa-apa semuanya lah. Tahu itu Ahmad Kamil, Ustaz Hidayat tahu? Tahu. Orang mengira tuh hafalan kayak gini tuh hanya bisa orang-orang tertentu. Tapi alhamdulillah kita coba di sini, insya Allah bisa semua. Artinya alhamdulillah Allah kasihkan ini ya, untuk tidak semua orang Allah kasihkan bisa seperti ini. Artinya inilah rahmat Allah, inilah karunia Allah. Saya yakin dari bapak, ibu, anak-anak sekalian semuanya ada gen yaitu gen penghafal Quran. Maka jaga. InsyaAllah kita usaha hari ini, kita tidak tahu Allah buka pintu rezeki dari manapun. Bisa jadi anak kita menjadi penghafal Quran, bisa jadi rezeki kita dipermudah. Kalau kita semakin dekat sama Allah, maka Allah semakin mudah urusan kita. Jangan takut dengan hal dunia, karena itu sekedar permainan. Maka semangat terus. Baiklah, kita lanjutkan ayat ke-38. Sebelum itu kita berdoa dulu di surah Al-Maidah ayat 11, surah Toha ayat 11, surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Baiklah, kita sambung ayat ke-38. Yauma yaqumur ruhu Yauma yaqumur ruhu Yang anak-anak 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu. Yang buat apa? Oh tak ada. 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa والملائكة صفا والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yang anak-anak 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal Semuanya 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Itu bagian yang pertama. La yatakallamuna La yatakallamuna Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Yang anak-anak 1, 2, 3. Illa man adina lahur rahman Illa man adina lahur rahman Yang anak-anak 1, 2, 3. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman Oke, itu bagian yang kedua. Kita bagian ke-1, bagian yang kedua. 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba wa qala sawaba
qala shawaba. Sekarang bagian yang kedua dan ketiga disambung. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. 1, 2, 3. Illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Oke, kita bagian yang pertama, 2 dan ketiga. 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yang anak-anak, 1, 2, 3. Huwal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yang ibu-ibu, 1, 2, 3. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kita ulang sama-sama ayat 38 sekali lagi. 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruhu, pada hari berdiri ruh. Pada hari berdiri ruh, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, dan malaikat berbaris dan malaikat bersaf-saf wal malaikatu saffa. Kita sambung. Pada hari berdiri ruh dan malaikat berbaris bersaf-saf, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari berdiri ruh dan malaikat bersaf-saf. La yatakallamuna mereka tak mampu berkata-kata. La yatakallamuna. Lupa lagi. Mereka tak mampu berkata-kata. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali siapa yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Siapa yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kecuali siapa yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Dan dia hanya berkata yang benar. Wa qala shawaba. Kita ulang.
Hutbah plus arti ayat ke-38 sama-sama. 1 2 3. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari berdiri ruh dan malaikat bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tak mampu berkata-kata kecuali siapa yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Wa qala shawaba, dan mereka mampu berkata yang benar saja. Baiklah, kita murotal ayat ke-38. 1 2 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Oke, kita cek tajwidnya. Apa nih? Buat lain. Yauma yaku atau bi mur alif lam syamsia murru wal alif lam kamaria malaikati mat wajib mutasil wal malaikatu shaffa. Apa namanya nih? Kalau di tengah-tengah apa ya? Ma'iwat ya? La matawi'i yatakallamu na illa mat apa nih? Tabi'i man adzina lahur apa? Alif lam syamsia ma mat tabi'i wa qa tabi'i sawa ba. Oke, kita baca ayat 38 sama-sama. 1 2 3. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Takbir. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Udah. Semangat sekali. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa, yaitu artinya pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ruh di sini diartikan yaitu malaikat Jibril. Mereka tidak berkata-kata, mereka tak mampu berkata-kata illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Tuhan Maha Pengasih. Wa qala shawaba, mereka hanya mampu berkata yang benar. Jadi ini lanjutan lagi ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruh. Pada hari itu mereka berdiri bersaf-saf. Jadi nanti kita akan dihadapkan kepada Allah, yaitu bersaf-saf. Ruh wal malaikatu shaffa, dan malaikat pun berbaris. Ruh ini artinya yaitu ruh ini asal katanya juga orang yang punya ruh itu pengaruh. Jadi orang yang berpengaruh itu, jadi asal katanya itu ruh. Jadi orang yang bisa mempengaruhi orang itu artinya orang yang memiliki ruh. Ruh ini apa? Yaitu kita cek ya, Quran surah, karena ini di bulan Ramadan. Yauma ayat keempat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu
fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat. Allah bilang ketika bulan Ramadan, ketika tanazzalul malani, artinya tanazzalul, ini artinya turun, yaitu turunnya bukan berangsur-angsur tapi sekaligus. Tanazzalul mala, semua malaikat turun pada malam hari itu. Dan malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat. Fiha bi'izni rabbihim. Untuk apa? Dan ruh Jibril diizinkan Tuhannya untuk min kulli amr, yaitu mengatur segala urusan. Jadi ketika malam itu Jibril dan para malaikat lainnya turun untuk mengatur segala urusan. Maka inilah yang disebut malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika malam itu turun semua para malaikat, dibuka semua pintu langit, wa futihatis sama wa kanat abwaba, dibuka segala pintu-pintu langit. Maka siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hidupnya akan beruntung dunia akhirat. Maka kejar. Kita menghafal An-Naba ini adalah salah satu usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan hanya malam ganjil-ganjil. Meskipun Allah bilang malam terbaik, malam Lailatul Qadar itu malam yang ganjil, tapi semua malam itu baik kata Allah di 10 malam terakhir. Maka di sinilah kita harus bersungguh-sungguh. Di sini kita udah pasang badan, pasang, kalau kita lomba lari, maka kita harus ada pemanasan. Harus pemanasan dulu. Ini ngaji dulu, ngaji. Maka nanti pas 10 hari terakhir, yuk langsung kita semangat lagi, tambah lagi. Jadi kita udah ada latihan. Jadi kita balik lagi di surah ini. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Dan juga ruh ini adalah di dalam diri kita ada yang namanya jasad dan apa? Jasad dan ruh. Jasad ini badan kita. Ketika ruh dan jasad berpisah, maka mati kita. Maka yang ditanya Allah ni ruh, bukan jasad kita. Kita bersolek, bagus-bagus, kita banyak duit, fisik kita lengkap, bukan itu yang Allah lihat, tapi ruhnya, yaitu kita sebenarnya ni berat ya kajian, tapi kita buka ya. Di Quran surah Al-Fusilat, di Asy-Syu'ara, silakan buka. Jadi di sini surah Asy-Syu'ara ayat ke-52. Ayat ke-52. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-52. Dah? Kita lihat ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan ilaika ruham min amrina. Artinya apa di situ? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, artinya Al-Qur'an. Jadi itu ruh itu Al-Qur'an. Maka orang yang tak berquran pada hakikatnya mereka tidak memiliki ruh kata Allah. Maka nanti di hari kiamat ditanya semuanya. Ada yang nanti di hari kiamat, ada yang badannya manusia, kepalanya kepala binatang. Ada yang badannya lengkap, ada yang tak ada tangannya, ada yang macam-macam. Maka ketika balik ke Allah, Allah tanya,
ngapa jadi kayak gini pula gitu. Aku kan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Endakkah aku dah ciptakan kamu dalam keadaan yang sempurna, kata Allah. Ngapa ketika balik ke Allah tidak ada palak binatang, terus tidak sesuai dengan fitrahnya, kata Allah. Jadi manusia fitrah, disebutkan manusia itu fitrah ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Kalau mereka tidak dekat dengan Al-Quran, maka mereka tidak dianggap manusia, kata Allah. Kalau hidup, ini kata Buya Hamka, ulama besar kita, kalau hidup hanya untuk cari makan, untuk besarkan rumah, maka binatang, kucing pun punya rumah, kucing pun punya kandang, dan punya anak banyak kan. Sama kita, tidak ada bedanya. Maka yang membedakan ni kita dengan makhluk semua yang Allah ciptakan ni apa? Yaitu ruh ini, Al-Quran ini. Maka inilah pentingnya kita belajar Quran. Jadi kita bisa tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semua akan dinilai Allah semuanya. Itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Maka Allah tegaskan di sini kan, Allah tuh ambil ruh kita ya nanti. Jadi ada ruhnya tidak sesuai. Kan wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku kan menciptakan kamu untuk ibadah, kata Allah. Tapi ngapa tidak sesuai dengan tugasnya ni ya? Maka ruhnya itu beda. Ada ruhnya itu senang nonton Korea misalnya. Ruhnya senang joget-joget. Ruhnya senang nyanyi-nyanyi. Sehingga menjauhkan dari Al-Quran. Banyak hari ini kan kita lihat. Padahal mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah marah. Apa tidak sesuai dengan fitrahnya? Maka hati-hati ya. Yang kita perbuat, Allah bilang ya tidak masalah. Kita mau kafir, mau beriman, tidak masalah, kata Allah. Tapi ingat, semua yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Maka kita belajar Quran ini untuk mengembalikan fitrah kita, untuk mengembalikan fitrah kita. Karena kita ni udah dijejal, udah dijajah. Jajahnya bukan lewat perang lagi, tapi lewat pendidikan, lewat ekonomi, entah kemana-mana pelajaran hari ini kan. Kalau tidak ada anak-anak kita, generasi kita, kalau tidak ada pondasi Al-Quran, maka lihat, mengapa Bapak Ibu lihat, mohon maaf, Amerika hari ini menyediakan tempat-tempat menghafal Quran. Mereka dididik jauh-jauh sampai ke Amerika sana kan, ada dibuat tahfiz yang bisa berangkat ke sana. Untuk apa? Ya untuk merosak otak anak kita. Kalau mau belajar tuh hadapkan wajah kita kan, hadapkan kiblat kita kemana? Ke Mekah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dimanapun kamu berada, kata Allah, hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Di situ kalau mau lihat peradaban, mau lihat perkembangan Islam, jangan sampai kita terlena dengan perkembangan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka hati-hati. Maka inilah tugas kita sebagai yang Allah amanahkan. Maka saya terus berdoa sama Allah, jangan sampai digantikan. Karena kalau kita sudah berpaling ke Al-Quran, maka susah untuk kembali. Kalau suami istri ya bisa saling cemburu, apalah lagi Allah yang maha penyemburu. Jangan sampai apa yang sudah Allah kasih, apa yang Allah sudah berikan, melalaikan kita, melalaikan ibadah kita sama Allah. Justru dunia yang kita punya hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, jadikan jembatan untuk
beribadah kepada Allah. Karena kata Allah lanjutannya, la yatakallamun, mereka tidak mampu berkata. Jadi dah tak mampu dah berkata di hadapan Allah nanti. Illa man adzina lahu rahman, kecuali siapa yang dikehendaki. Siapa yang bisa nanti ditanya Allah satu-satu. Ni apa yang dah buat, apa ini? Maka sebelum ditanya Allah dah dites malaikat buat. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kitabuka. Ditanya semuanya. Maka inilah kesempatan kita. Bahkan Allah bilang di surah Al-Anfal ayat ke-60, ayat ke-64, ayat 63, wa allafa baina qulubihim. Jadi di sini artinya, dan dialah yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun kamu membelanjakan, menginfakkan hartamu seluruh bumi, ma allafta baina qulubihim, tidak dapat kamu mempersatukan antara hati manusia. Walakinallaha allafa bainahum, dan akan tapi Allah mempersatukan antara kalian. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi yang buat bapak ibu datang sini, anak-anak sini ke semua, itu wa allafa baina qulubikum, Allah yang persatukan hati kita semua. Lihat ketika 212, apa yang mereka perjuangkan tuh? Kalimat la ilaha illallah. Walaupun dari golongan ada Salafi, ada Wahabi, ada macam-macam golongan. Kalau udah diangkat la ilaha illallah, semua bersatu dah. Tidak lihat, tidak pandang golongan. Siapapun yang beriman, tegakkan agama Allah. Maka Allah yang menyatukan kita juga di sini bisa ngaji ya. Karena pilihan, hamba-hamba pilihan dari banyaknya ibu-ibu. Berapa orang ya? Artinya Allah pilih semuanya. Maka bersyukur. Saya pun takut, ya Allah jangan sampai digantikan. Karena pilihan orang-orang yang bisa dekat dengan Al-Quran. Maka terus semangat. Bisa jadi wasilah kita semangat. Karena Al-Quran ini seperti magnet. Kalau kita kuat Al-Quran, maka insya Allah keluarga kita, anak cucu kita pun jadi penghafal Quran. Maka seperti magnet. Kalau kita lemah, maka bisa jadi mereka yang narik kita. Jadi itulah hikmah dari Al-Quran. Maka kita belajar ini bukan untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara. Karena nanti tidak ada syafaat di hari kiamat kecuali Al-Quran Al-Karim. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita yang jadi salah satu wasilah untuk bisa menyelamatkan keluarga kita. Kita jangan berharap syafaat, tapi bagaimana kita bisa mensyafaati orang. Artinya bisa saling tolong menolong. Maka dalam keluarga itu sebenarnya harus ada satu penghafal Quran. Beruntung mereka kalau ada satu penghafal Quran, karena bisa menyelamatkan 7 keluarga di atas dan di bawahnya. Maka saling tolong menolong nanti di akhirat. Semangat terus buat Bapak Ibu semua. Inilah tujuan kita belajar Quran ini, untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita terus belajar Quran, maka Allah pun akan memberikan petunjuknya selalu di jalannya. Jadi semangat terus. Dan akhirnya itu waqala shawaba, kata Allah, dan mereka di hadapan Allah nanti hanya mampu berkata yang benar. Tak bisa dah kita alladzi hum fihi mukhtalifun, tak bisa kita berselisih lagi. Kita hanya mampu berkata yang benar. Kalau hari ini kita dibohongkan, kalau hari ini kita dibully, ya itulah dunia. Tapi ketika di hari kiamat nanti hanya mampu berkata yang benar. Tidak mampu lagi kita berkata-kata yang lain selain Al-Quran Al-Karim.
Baiklah, semangat terus. Kita ulang ayat 38 sama-sama. 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Semoga Allah istiqomahkan kita terus, minta doa terus sama Allah, minta doa ini adalah salah satu, kalau Allah mau ngomong sama kita maka lewat Al-Quran. Kalau kita mau ngomong sama Allah lewat doa. Itu hubungan. Jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah Allah selalu merahmati kita. Baiklah, sekian. Wisni silakan setoran. Semangat terus. Kita udah hampir di penghujung ayat nih. Semakin di ujung nih semakin pokoknya semakin lah pokoknya. Baiklah, sekian. Semangat terus. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.